Hendrik. Waalaikumsalam, Bu Yani. Bagaimana kabarnya Pak Hendrik? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Sebelum kita melakukan pengamatan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Pak Hendrik. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coach dan kunci. Nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur perintah atau belum. Kemudian bagaimana Bapak Hendrik memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti pada saat coaching, dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Yang kedua, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antara yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Terus pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Hendrik. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Terima kasih, Bu Yani. Dalam kesempatan nanti untuk melakukan coaching, ini kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh. Itu yang pertama. Lalu kemudian itu mendengarkan secara aktif, dan tentunya nanti saya akan memberikan pertanyaan pematik sebagai pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti si coach dapat mencari sebuah solusi. Yang kedua Pak Hendrik, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti pada saat coaching? Tentunya saya akan menjadi pendengar yang aktif apa yang disampaikan oleh coach, kemudian memberikan, setelah nanti mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Kemudian Pak, yang terakhir ya, yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Hendrik dalam kegiatan coaching kira-kira apa Pak? Tentu dari permasalahan yang ada nanti diharapkan dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, dan tentunya ada perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Saya kira itu Bu yang menjadi tujuan dari coaching. Demikian Pak Hendrik, silakan kegiatan untuk coaching kali ini Pak Hendrik lakukan dengan Ibu Nika, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Nika. Waalaikumsalam Pak Hendrik. Saya dengar-dengar Bu Nika kali ini kelihatannya ada yang ingin disampaikan terkait masalah yang sudah dihadapi oleh Bu Nika. Mungkin saya boleh tahu apa yang menjadi permasalahan Bu Nika saat ini? Iya Pak, ini kebetulan itu Pak, di sekolahan saya itu guru-guru ya, dari tahun ke tahun itu proses pembelajarannya di kelas itu masih monoton Pak. Seperti metode ceramah, terus pemberian tugas, seperti itu saja. Padahal di era sekarang itu kan kurikulum sudah berubah ya Pak, pakai kurikulum kita. Jadi itu saya menganggapnya guru-guru di sekolah saya itu kurang kreatif. Berarti gaya pembelajaran yang monoton sehingga pembelajaran di kelas ini kurang kreatif. Ini tentu menyebabkan peserta didik ini berarti mungkin saja terjadi kebosanan ya Bu Nika ya. Tentu saja seperti itu, pasti udah. Ya. Baik, saya sudah dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan Bu Nika. Untuk berikutnya kira-kira harapan ke depan itu dari permasalahan Bu Nika tadi untuk menuju perubahan, apa saja yang menjadi tujuan utama dari permasalahan Bu Nika? Tujuan yang utama itu saya itu bisa merubah mindset dari sekolah saya bahwa kurikulum itu sudah berubah. Di era sekarang itu sudah menggunakan era digital ya Pak, era digital, dan saya juga berharap itu
guru-guru sekolah saya itu bisa menggali potensi dan kreativitas siswa yang ada di sekolah saya. Pak. Baik. Berarti tuntutan zaman ya, ada perubahan sesuai tuntutan zaman saat ini di dunia pendidikan. Nah, dari yang diceritakan oleh Bu Nike, tentu dari gaya belajarnya, terus metode yang digunakan oleh guru, ini tentu Bu Nike mempunyai penilaian dalam hal itu. Kira-kira gaya dan metode yang digunakan oleh para guru untuk mengajar itu di kisaran rentang nilai berapa? Kalau saya perkirakan itu kalau 1 sampai 10 ya Pak, itu ada di rentang nilai 4, angka 4. 4 ya, berarti masih rendah ya. Rendah gitu. Lalu dari penilaian Ibu yang rentannya 4 itu, kira-kira Ibu mau mencapai tujuan tersebut itu nantinya sampai ke rentan berapa setelah melakukan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ibu? Kalau saya itu nggak mulut-mulut ya Pak, nggak harus maksimal. Kalau di angka 10 nggak seperti itu. Kalau di angka 8 pun itu menurut saya sudah bagus Pak. Angka 8 ya, berarti Oke. ada peningkatan dari 4 ke 8. 8. Memang betul Bu, kalau rentan 10 itu memang kesempurnaan ya, jadi sarana dan prasarana juga dengan yang lain ini sangat menunjang. Kira-kira itu dari 4 ke 8 ini kan membutuhkan usaha. Tentunya langkah-langkah yang akan ditempuh itu nantinya seperti apa oleh Ibu? Saya ada beberapa metode yang saya gunakan. Seperti yang pertama itu mentoring, dan yang kedua mendampingi ibu-ibu, dan yang terakhir itu ada juga workshop Pak, yang menggunakan metode kreativitas. Mentoring, pendampingan individu dan workshop ya. Nah, kira-kira dari ketiga langkah itu yang dominan yang akan dipakai nantinya, tentu nanti kan disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah itu. Dari ketiga metode itu yang paling dominan kira-kira yang tepat untuk ditindaklanjuti itu yang bagian mana Bu? Kalau menurut saya dalam waktu dekat ini ya Pak, kalau dalam waktu dekat ini itu saya akan menggunakan yang mentoring. Karena kalau yang workshop itu juga butuh waktu, terus butuh biaya. Nah, hambatannya itu biaya itu loh Pak. Oh iya, iya. Memang semua kegiatan itu memang satu dengan yang lain itu memang harus saling menunjang. Bagus sekali Bu Nike dengan langkah yang diambil yaitu mentoring ini, saya rasa cukup tepat dan mudah-mudahan nanti Bu Nike dapat melaksanakan dengan baik. Lalu kemudian tentu dalam melaksanakan mentoring ini nanti banyak peran di luar. Artinya Ibu nanti bisa melibatkan siapa saja yang diajak Ibu untuk mentoring di sekolah itu. Jadi Pak, yang pertama saya akan melibatkan teman sekolah, dan yang kedua tentunya teman sejawat. Kepala sekolah dan teman sekolah. Mungkin ada tambahan yang lain, mungkin bisa dari sarana atau prasarana mungkin. Kalau itu ya Pak, insya Allah akan saya gunakan sarana dan prasarana yang ada. Bagus Bu. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana. Lalu kapan itu akan dimulai mentoring? Karena mengingat apa yang diceritakan Bu Nike tadi,
jika itu berangsur maka dampaknya nanti ke peserta didik juga, karena jelas dengan metode yang lama itu nanti peserta didik akan menjadi merasa jenuh, bosan, sehingga pembelajarannya tidak berkesan. Nah, ini kapan kira-kira Ibu Nike ini akan segera melakukan tindakan yang sudah direncanakan itu? Kalau bisa sih rencana saya itu secepatnya Pak. Mungkin bisa saya sudah melakukan proses mentoring tersebut. Susah ya Bu ya, lebih cepat berarti lebih bagus ya Bu. Saya kira itu cukup Bu percakapan kita, lalu setelah percakapan ini apa yang Ibu rasakan terkait dengan perasaan atau masalah yang selama ini Ibu pendam sehingga mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran di sekolah? Iya Pak, setelah percakapan saya dengan Pak Hendri seperti itu, saya merasa lebih lega. Saya juga menemukan solusi apa yang harus saya lakukan nantinya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama Bu Nike, mudah-mudahan ini dijalankan sesuai dengan rencana yang panjenengan susun, dan jangan lupa nanti hasilnya saya beritahu sehingga perubahan-perubahan yang tampak ini bisa dirasakan di sekolah. Saya kira itu cukup ya Bu Nike ya. Terima kasih banyak Pak Hendri atas penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Nike. Baiklah Pak Hendri, Pak Hendri telah selesai melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Nike. Sebelum ke penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai refleksi kegiatan coaching Pak Hendri dengan Bu Nike pada hari ini. Yang pertama, menanyakan apakah yang sudah dilakukan saat coaching kepada Bu Nike tadi terkait indikator ketercapaian yang akan ditingkatkan oleh Pak Hendri. Terima kasih Bu. Percakapan yang sudah saya lakukan dengan Bu Nike tadi saya rasa sudah menggunakan alur-alur di mana tadi terlihat jelas tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, tindakan, serta tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan di penyelesaian itu sudah sangat terlihat dengan baik, dan alhamdulillah percakapan kami akrab sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang menurut saya berbobot, terbukti Bu Nike dapat mencari sebuah solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Betul sekali Pak Hendri. Jadi menurut saya sebagai observer tadi, saya mengamati coaching antara Pak Hendri dengan Bu Nike, yaitu yang pertama saya simpulkan ya, pelaksanaan coaching sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Yang kedua, kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur cerita, meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh coach, sehingga coach dapat menemukan solusi untuk permasalahannya tersebut. Selanjutnya, jadi Pak Hendri tadi sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak Hendri, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Hendri setelah melakukan coaching pada hari ini? Untuk permasalahan yang disampaikan ke saya tadi Bu, sebenarnya saya ingin memperdalam tentang pertanyaan pemantik yang lebih detail. Namun karena dari pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Nike, kelihatannya respon Bu Nike itu sudah menentukan langkah untuk menindaklanjuti permasalahannya, sehingga pertanyaan-pertanyaan berikut yang lain ini masih belum saya sampaikan, dan ke depan dan bisa saya terapkan tentunya permasalahan dengan pertanyaan yang
Kira itu. Ya, baiklah Pak Hendrik, saya kira waktunya sudah cukup untuk kegiatan observasi hari ini dan semoga kita semua diberi kesuksesan. Amin. Sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.